Sulit dibayangkan bahwa jauh di bawah tanah Andes Peru, tersembunyi sebuah tambang tembaga raksasa bernilai ratusan miliar dolar. Namun, lokasi yang tampak seperti harta karun ini juga menyimpan kesulitan yang membuatnya dikenal sebagai salah satu area penambangan paling ekstrim di dunia. Sejumlah negara pernah mencoba mengekstraksi kekayaannya, namun semuanya gagal. Para ahli bahkan menyebut tambang ini sebagai sumber daya mineral level neraka, istilah yang mencerminkan betapa sulitnya mengolahnya. Ketika banyak pihak angkat tangan, China justru melangkah maju. Pada 2014, mereka membeli tambang Las Bambas seharga 108,5 triliun rupiah, sebuah langkah yang kala itu dianggap sebagai keputusan konyol oleh para analis barat. Media internasional menertawakan langkah tersebut, menyebutnya sebagai perjudian yang akan memakan korban. Namun, 10 tahun kemudian, tawa itu berubah menjadi diam. Bahkan, negara-negara yang dulu mencemooh kini mulai menaruh rasa iri. Las Bambas terletak di ketinggian lebih dari 4.000 meter di pegunungan Andes. Udara di sini tipis, hanya mengandung 60% oksigen dibandingkan dataran rendah, dan suhu bisa turun hingga minus 10 derajat Celcius. Lebih dari 200 hari dalam setahun, badai salju mengguyur area tambang, menghentikan seluruh aktivitas. Akses ke lokasi hanya melalui jalan tanah sempit, penuh tikungan tajam, batu lepas, dan retakan es. Untuk mengangkut peralatan tambang raksasa, semuanya harus dibongkar menjadi potongan kecil dan dikirim dalam beberapa tahap. Biaya logistiknya mencapai 3 kali lipat dibandingkan tambang biasa. Resiko ini nyata. Pada 2013, raksasa tambang Glencore kehilangan 775 miliar rupiah setelah sebuah alat penghancur seberat ratusan ton jatuh ke jurang saat pengiriman. Selain itu, Las Bambas berada di kawasan sumber air Amazon yang dilindungi. Regulasi lingkungan di sini sangat ketat. Air limbah tambang tidak boleh mengandung tembaga lebih dari 0,1 mg per liter, lebih rendah dari standar air minum di banyak negara. Pada 2009, perusahaan Kanada yang mencoba mengembangkan tambang ini gagal total. Mereka didenda 310 miliar rupiah akibat pencemaran dan dipaksa menghentikan operasi. Bagi banyak perusahaan, Las Bambas adalah mawar berduri, indah karena potensi ekonominya, tetapi berbahaya untuk disentuh. Namun, bagi China, risiko ini sebanding dengan kebutuhan strategis. Negeri tirai bambu adalah konsumen tembaga terbesar di dunia, menyerap hampir sama banyaknya dengan seluruh Uni Eropa. Namun, cadangan tembaga berkadar tinggi di dalam negeri hanya sekitar 3,9% dari total dunia. Pada 2014, China mengimpor 4,5 juta ton tembaga olahan, sebagian besar dari Chili dan Peru. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap guncangan pasokan. Sebagai contoh, ketika terjadi mogok kerja di salah satu perusahaan tembaga Chili, harga tembaga di pasar domestik China melonjak hingga 5% hanya dalam satu hari. Dengan cadangan terbukti mencapai 10 juta ton, Las Bambas adalah hadiah strategis, terutama bagi industri kendaraan listrik yang membutuhkan tembaga 4 kali lebih banyak dibanding mobil berbahan bakar fosil. Pemerintah China memimpin sindikasi pinjaman senilai 108,5 triliun rupiah, investasi tambang luar negeri terbesar yang pernah dilakukan bank-bank nasional mereka. Begitu proyek dimulai, kesulitan langsung menguji batas ketahanan tim. Badai pasir berlangsung 3 bulan berturut-turut. Longsor memutus akses utama, sementara gempa bumi memaksa pembangunan ulang terowongan utama hingga 3 kali. Namun, langkah-langkah transformasi segera dilakukan. Jalan sempit berliku diubah menjadi jalur 2 arah 4 lajur dengan bantuan pemetaan drone. Para pekerja dibekali helm pintar yang memantau detak jantung dan kadar oksigen mereka secara real-time. Sebuah pusat kontrol jarak jauh senilai 1,55 triliun rupiah dibangun di Lima, memanfaatkan jaringan 5G untuk mengotomatisasi 80% pekerjaan tambang. Peralatan khusus dirancang agar tahan terhadap radiasi tinggi dan tekanan udara rendah di ketinggian.
kesulitan alam tidak pernah benar-benar hilang. Pada 2023, longsor besar melanda area tambang. Namun, sistem peringatan dini yang canggih berhasil mengevakuasi seluruh pekerja hanya dalam 10 menit. Dari sisi lingkungan, China mendanai proyek reboisasi seluas 368 hektare di 34 komunitas sekitar tambang, melepas 600.000 bibit ikan trut untuk memulihkan ekosistem sungai, dan rutin menggelar forum komunitas serta program hari terbuka untuk transparansi. Hasilnya, sikap warga berubah. Kini, 60% generasi muda di sekitar tambang bersedia bekerja di sana, menikmati gaji yang 3 kali lipat rata-rata lokal. Dampak ekonominya luar biasa. Dalam 10 tahun, Las Bambas telah memproduksi 2,7 juta ton tembaga, senilai sekitar 418,5 triliun rupiah dengan harga pasar saat ini. Cadangan tersisa masih bernilai hampir 1,6 kuadriliun rupiah. Setiap tahun, sekitar 400.000 ton konsentrat tembaga dikirim ke China untuk diolah menjadi motor listrik, kabel pembangkit tenaga surya, dan komponen penting teknologi hijau lainnya. Bagi Peru, keuntungan juga besar. PDB, per kapita wilayah tambang melonjak dari 19,5 juta rupiah pada 2014 menjadi 62 juta rupiah pada 2023. Pajak yang dibayarkan perusahaan mencapai 125,5 triliun rupiah, setara 5% pendapatan negara. China turut menginvestasikan 1,86 triliun rupiah untuk memperluas pelabuhan Matarani, meningkatkan efisiensi pengiriman hingga 50%. Rencana membangun pabrik peleburan di Peru tengah berjalan, yang akan menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Pembangkit listrik tenaga surya juga dibangun di lokasi tambang untuk mencapai target 100% energi terbarukan. Tak hanya itu, proyek renovasi jalur kereta barang Belgrano senilai 3,1 triliun rupiah telah menyelesaikan tahap pertama, memungkinkan kapasitas angkut 2,65 juta ton per tahun dan memangkas biaya transportasi hingga 80%. Dengan naiknya permintaan tembaga akibat transisi energi dunia, nilai Las Bambas diperkirakan akan terus meningkat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi sumber daya Cina jauh melampaui sekadar kepemilikan aset. Mereka memadukan teknologi, diplomasi, manajemen sosial, dan investasi infrastruktur untuk membangun pengaruh jangka panjang. Apa yang dulu dianggap langkah nekat kini terbukti sebagai manuver strategis yang mengamankan pasokan tembaga, memperkuat industri dalam negeri, dan menciptakan keuntungan ekonomi signifikan, tidak hanya bagi China, tetapi juga bagi Peru. Las Bambas bukan sekadar tambang. Ia adalah cermin dari bagaimana ketekunan, inovasi, dan perhitungan strategis dapat mengubah mawar berduri menjadi permata berharga di panggung politik dunia.